Ya pemirsa, sebelumnya pemerintah sudah membuat surat edaran bersama dengan Kemenak. Ini menyatakan bahwa untuk masjid-masjid yang berada dalam wilayah yang zona merah ini dilarang untuk melaksanakan sholat id. Namun di Masjid Baitul Taqwa atau Masjid Jamik Baitul Taqwa di Kelurahan Karyajaya ini tetap akan melaksanakan sholat id walau masih dalam zona merah. Seperti apa persyaratan dan perizinan yang dilakukan sehingga bisa menyelenggarakan sholat id? Mari ikuti reportase kami langsung dari Masjid Jamik Baitul Taqwa. Nah pemirsa, ini terkait Masjid Baitul Taqwa tetap menyelenggarakan sholat id di tengah masih dalam zona merah. Nah, kita akan langsung berwawancara atau bertanya langsung dengan pengurus Masjid Baitul Taqwa. Ada Pak Mursyid Munzir selaku Ketua Pengurus Masjid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mursyid, ini boleh dijelaskan ini ke kita apa yang menjadi dasar mengapa tetap akan menyelenggarakan sholat id di tengah adanya larangan dari pemerintah menyelenggarakan sholat id jika masih dalam zona merah? Yang pertama, kami menilai ini adalah merupakan keinginan, kemauan daripada warga RT 03 sendiri yang lingkupnya memang selama ini melaksanakan kegiatan seperti ini. Bahkan ini untuk yang kedua kalinya, mereka ini memang sudah rindu untuk melaksanakan sholat id berjamaah di masjid ini. Oleh karena itu mereka berkeinginan, khususnya warga yang ada di RT 03 ini, nah itu keinginan mereka untuk tetap melaksanakan untuk sholat id berjamaah di Masjid Baitul Taqwa ini. Baik, artinya di tahun lalu Pak, di pandemi tahun lalu juga menyelenggarakan sholat id juga? Sama? Tahun kemarin kebetulan kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ini. Mereka melaksanakan di tempat masing-masing, ada yang di rumah, mungkin ada yang sebagian juga sebagian di lapangan yang kecil, untuk sebagian orang itu yang tahun kemarin. Baik, berarti berbeda dengan tahun sebelumnya, di pandemi tahun lalu tidak diadakan, tahun ini diadakan. Mengingat Kelurahan Karyajaya masuk dalam zona merah, pasti ada persyaratan tertentu Pak yang harus dilakukan, atau perizinannya seperti apa Pak ini bisa melaksanakan sholat besok? Alhamdulillah kami sesuai dengan anjuran dan instruksi daripada pemerintah, khususnya dari Kementerian Agama, kami harus memenuhi untuk hal-hal yang berkaitan dengan jika melaksanakan untuk sholat berjamaah di masjid. Kami penuhi semuanya, termasuk membuat pernyataan yang diketahui oleh kantor urusan agama Kecamatan Kertapati dan Camat Kertapati, dan kami sendiri selaku ketua Masjid Baitul Taqwa untuk menandatangani pernyataan yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Palembang. Spesifiknya menandatangani pernyataannya seperti apa Pak? Yang pertama, kalau isi dari pernyataan itu bahwa kami sanggup melaksanakan itu untuk jamaah, jumlah jemaah itu kapasitas kami ini jemaahnya lebih kurang, kalau berisi itu lebih kurang jemaahnya 300-an. Namun kapasitasnya 300-an itu, walaupun itu dilaksanakan juga tanpa adanya separuh, itu juga barangkali memang tidak memenuhi jumlah seperti itu. Jadi walaupun juga hadir semuanya, memang warga ini paling-paling itu 150 jemaahnya. Jadi kalaupun istilahnya 50% itu juga barangkali itu tanpa adanya pengurangan, memang jumlahnya paling-paling seperti itu jumlahnya. Karena yang sholat Idul Fitri di sini itu ya boleh dikatakan tidak ada orang luar. Rata-rata ini memang jamaah memang RT 03 ini saja. Baik, terima kasih Pak Mursyid Munzir. Semoga pelaksanaan sholat id besok bisa berjalan dengan aman dan lancar ya Pak ya. Baik, nah pemirsa, tadi sudah kita dengarkan wawancara saya bersama dengan Pak Mursyid Munzir selaku Ketua Pengurus Masjid Baitul Taqwa. Artinya memang ini sudah dilakukan tindakan antisipasi bagi para jamaah yang akan melakukan sholat id di sini. Memang ini dikhususkan untuk warga yang ada di RT 03 di Kelurahan Karyajaya, tepatnya di Masjid Baitul Taqwa ini sendiri. Artinya nanti bagi Anda warga yang akan melakukan sholat di sini tentunya sudah harus melakukan tindakan yang protokol kesehatan yang sudah ditentukan, yaitu Anda harus membawa sejadah sendiri, kalau bisa ambil wudhu dari rumah, dan tetap akan mencuci tangan jika berada di sini, dan stafnya pun akan dibuat terpisah satu sama lain, yaitu jaga jarak agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, yaitu mencegah penularan dari virus COVID-19. Saya Firza Rizky, juru kamera Irawan Suryadi melaporkan untuk PAL TV.